Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah ibu-ibu rahimakumullah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita pada hari ini bisa mengikuti kajian rutin kita setiap hari Senin ba'da zuhur. Kita pun memanjatkan semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, qudwah kita, uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, ibu-ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Safinatul Najah, di mana kita akan melanjutkan bab terkait dengan toharah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bukan saja menjadi ilmu buat kita, akan tetapi yang lebih penting adalah menjadi bekal bagaimana kemudian kita mempraktekkan ibadah, mengamalkan semua apa yang didapatkan hari ini sebagai panduan, sebagai pedoman agar ibadah kita sesuai dengan syariah. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita kali ini dalam majelis yang mulia, dan kita senantiasa diberikan istiqomah, diberikan sehat, dan senantiasa terus haus menambah ilmu sehingga ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah bertambah kuat. Baik ibu-ibu rahimakumullah, mari kita mulai kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Safinah ya. Kemarin kita sudah membahas bahasan fikih terkait dengan wudu. Sekali lagi yang akan disampaikan ini merupakan fikih yang diambil dari kitab Safinah yang merupakan dasar-dasar dari mazhab Syafi'i. Nah, di luar sana dalam pembahasan para ulama tentu banyak sekali pendapat-pendapat yang tidak sama dengan apa yang diungkapkan di dalam kitab Safinah. Nah, oleh karena itu maka kita bijaksana menghadapi atau menyimak dari kajian Safinah ini, karena ini yang diangkat berhubung jamaah mungkin di sini banyak yang memang notabene adalah penganut mazhab Syafi'i di dalam masalah fikih seperti itu. Nah, kan tetapi dalam pembahasan selanjutnya, dalam pembahasan ini insya Allah akan disampaikan sebetulnya beberapa pendapat masyhur, pendapat dari para ulama lain. Nah, mudah-mudahan dengan hal seperti ini paling tidak kita memiliki dasar-dasar dari fikih terkait dengan fikih ibadah yang selanjutnya sebetulnya andaikan kita atau ibu-ibu sekalian memiliki pandangan yang lain dengan mengikuti pendapat yang lain di luar apa yang dibahas di dalam kitab Safinah itu, nah itu sebetulnya sesuatu hal yang wajar, sesuatu hal yang biasa. Jadi kita mengedepankan saling menghargai semua perbedaan, apalagi ini menyangkut masalah furu menyangkut masalah-masalah cabang, dan yang harus ditekankan oleh kita adalah bagaimana kemudian kita mengetahui ilmunya memahaminya, kemudian kita mantap untuk mengikutinya. Ini adalah salah satu karunia dari Allah, bagaimana kemudian kita bisa mempelajari fikih-fikih ibadah yang kita lakukan sehari-hari, yang ini sangat berguna sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik ibu-ibu rahimakumullah, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan apa yang diharamkan bagi mereka yang berhadas. Umi bacakan dulu apa yang tertera di dalam kitab Safinah Man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Siapa yang batal wudunya maka dia diharamkan atas 4 hal as-salatu wa tawafu wa masul mushaf wa hamduhu, yaitu salat, tawaf, kemudian memegang mushaf dan membawanya. Ini yang diungkapkan di dalam kitab Safinah. Nah, keterangannya adalah bahwasanya sholat yang dilarang, yang pertama itu sholat tadi, sholat.
Nah, sholat yang dilarang itu adalah sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi semua sholat diharamkan ketika tidak memiliki wudhu atau ketika batal wudhu. Ini insya Allah sudah sepakat semuanya ya, karena memang yang namanya wudhu itu adalah prasyarat untuk bisa sholat. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah sholat jenazah ya, pokoknya apapun sholatnya. Nah, yang kedua itu adalah tawaf. Tawaf ini adalah sama dengan sholat ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, kalau nanti ada rezeki kita berhaji atau kita umroh ke sana, kemudian melakukan tawaf, dan kita tahu bahwa tawaf itu 7 keliling ya, mengelilingi Ka'bah yang dimulai dari Hajar Aswad ya, dimulai dari Hajar Aswad terus keliling seperti itu sampai 7 keliling. Nah, andaikan kita batal pada keliling putaran yang pertama atau putaran kedua dan seterusnya, maka batallah ya tawafnya, dan kita harus mengambil wudhu kembali. Kita harus memiliki wudhu kembali. Mau yang putaran pertama, kedua dan seterusnya. Intinya bahwa kalau misalnya kemudian kita batal ya, kita berhadas, maka tidak sah untuk dilanjutkan kecuali dengan mengambil wudhu kembali. Yang berikutnya, yang ketiga yang diharamkan itu adalah memegang mushaf. Ini adalah pendapat dari apa yang diungkapkan di dalam kitab Safinah ini ya, karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami yang sangat terkenal di Indonesia ini sebagai rujukan masyarakat mayoritas di Indonesia ya. Jadi tadi bahwasanya memegang mushaf itu dilarang bagi orang yang batal wudhunya sampai ia berwudhu. Nah, menurut kitab Safinah ini termasuk di dalamnya itu adalah memegang mushaf secara langsung di sini ya. Kalau kemudian mushaf itu ada di dalam sebuah wadah, di dalam sebuah tas, di dalam ya istilah kantong lah seperti itu ya, itu tidak menjadi masalah karena dia merupakan istilah itu barang yang ada di dalam tas tersebut, dan yang di bawah itu adalah tas. Nah, yang tidak boleh itu adalah memegang mushaf secara langsung. Ini sekali lagi adalah pendapat di dalam kitab Safinah. Nah, di luar sana ibu-ibu rahimakumullah termasuk yang Umi kaji, tidak menjadi masalah memegang mushaf tanpa memiliki wudhu, seperti itu ya, tanpa memiliki wudhu. Ketika kita dalam keadaan istilahnya tuh tidak berwudu ya, baik itu tidak berwudu itu memang dari awal tidak memiliki wudu maupun berwudu kemudian batal gitu ya. Nah, itu yang Umi tahu ya, diperkenankan untuk memegang mushaf. Nah, hanya yang sedang kita bahas ini adalah menurut kitab Safinah ya. Nah, yang keempat yang dilarang itu adalah membawanya. Logikanya adalah logikanya ya, memegang mushaf itu dilarang bagi orang yang batal wudhunya ya, apalagi kemudian membawanya begitu ya istilahnya. Nah, tapi gimana kalau kemudian membawa mushaf itu ada di dalam kantung, di dalam tas seperti itu, atau dalam koper ya, itu tidak menjadi masalah ya. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, la tuqbalu as-salat, tidak diterima salatnya itu bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci. Ya, ini diungkapkan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 224, di mana Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Sahih Muslimnya ya, bahwa ini dimaksudkan ya tadi bahwa sholat itu harus bersuci. Nah, itu tidak diterima sholat tanpa bersuci. Ini insya Allah sudah sepakat tentu ya, tidak boleh kita sholat itu dalam keadaan berhadas. Sebagai penjelasan berikutnya ya, sebagai penjelasan berikutnya ingin dijelaskan terkait dengan tawaf ya. Kalau tadi sholat sudah dijelaskan, nah tawaf itu memang dipersyaratkan suci dari hadas. Nah, itu ya. Sekali lagi, kalau kemudian keliling Ka'bah
dengan tidak bersuci itu tidak dianggap tawaf, karena tawaf itu sama dengan sholat. Nah, disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tawaf atau mengelilingi Ka'bah itu adalah seperti sholat. Nah, namun dalam tawaf kalian boleh berbicara. Barang siapa yang berbicara ketika tawaf, hendaklah ia berbicara dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Tirmizi nomor 960. Ada komentar dari Al-Hafiz Abu Thahir bahwa hadis ini derajatnya adalah hasan. Maksudnya apa, ibu-ibu? Jadi kalau nanti kita tawaf, itu diperkenankan kita itu berbicara, tapi statusnya di mata Allah itu sama dengan sholat. Jadi tawaf itu perlakuannya sama dengan statusnya itu sama dengan sholat, artinya harus memiliki wudu. Tetapi di dalam tawaf itu tidak ada gerakan-gerakan sebagaimana sholat. Nah, akan tetapi hanya berputar saja mengelilingi Ka'bah ya, berkeliling mengelilingi Ka'bah, dan itu boleh untuk berbicara seperti itu ya. Nah, tapi sekali lagi tidak dianggap tawaf kalau kemudian kita tidak memiliki wudu, karena statusnya tadi sama dengan sholat ya. Nah, terkait dengan menyentuh mushaf bagi yang berhadas atau juga membawanya, Allah berfirman deh, ketika berkata la yamsu ila mutahharun ya, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, di dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 79 ya. Di sana, nah ini di dalam kitab Safinah ini mengambil satu kesimpulan bahwa orang yang tidak suci berarti tidak boleh menyentuh Al-Quran, begitu ya. Nah, begitu pula sabda Nabi SAW, tidak boleh ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran illa kecuali engkau, katanya, wa anta tahirun, kecuali engkau itu dalam keadaan suci. Ini hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak. Derajatnya bahwa hadis ini adalah sahih. Jadi sekali lagi ibu-ibu rahimakumullah, menyentuh Al-Quran itu di dalam kitab Safinah itu harus dalam keadaan suci. Nah, nanti berbeda pendapat ibu, ketika di luar sana juga banyak para ulama yang mengatakan bahwa sekedar menyentuh Al-Quran itu boleh dalam keadaan tidak memiliki wudu ya, karena yang dimaksud suci di sini adalah para malaikat, katanya begitu ya. Atau misalnya pendapat lain bahwasanya tidak mengapa dalam keadaan berhadas ya, dalam keadaan tidak memiliki wudu kemudian menyentuh Al-Quran, karena kita itu bukan di dalam keadaan najis seperti itu. Nah, banyak ya argumen-argumennya, silakan ibu-ibu cermati ya. Menurut mazhab Syafi'i memang diharamkan ya bagi yang berhadas membawa mushaf Al-Quran, karena menyentuhnya itu juga dilarang, maka membawanya jelas lebih tidak boleh ya, itu yang seperti tadi diungkapkan logikanya. Nah, dilarang juga menyentuh lembarannya, dilarang juga menggunakan membawanya secara langsung ya. Nah, namun boleh ya meletakkan mushaf itu meletakkan mushaf di hadapannya ya, kemudian membuka lembaran-lembarannya dengan menggunakan satu alat, bisa batang ya atau pena kalau di sini disebutkan. Nah, karena tidak menyentuhnya secara langsung. Jadi menurut mazhab Syafi'i di dalam kitab Safinah ini ya, kalau membuka Al-Quran tanpa atau tidak memiliki wudu itu harus menggunakan alat ya, seperti itu. Nah, sekali lagi, tapi ini adalah pendapat dari Safinah yang diungkapkan dalam Safinah. Nanti dalam kitab-kitab yang lain ya, dalam pendapat-pendapat yang lain tentu masih banyak ya yang menentangnya. Pendapat yang lain ya di luar mazhab Syafi'i ini bahwa boleh sekali lagi membawa Al-Quran, terlebih kalau kemudian Al-Quran itu banyak bahasan tafsirnya ya, tidak langsung mushaf tok ya yang Arabnya, tapi kemudian ada terjemahannya seperti itu. Nah, ini pendapat dari yang Umi dapatkan dalam penjelasan ketika mengikuti kelas penjelasan dari Safinah ini ya. Jadi diperkenankan membawa Al-Quran sekalipun dalam keadaan berhadas. Ini
diungkapkan oleh beberapa pendapat ulama. Nah kemudian juga ya masih boleh juga membawa Al-Quran tanpa menyentuhnya bagi yang berhadas. Nah jadi membawa Al-Quran ya ini menurut mazhab Syafi'i ya, di dalam kitab Syafi'i boleh kita membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya bagi yang berhadas. Nah adapun ya sekali lagi di luar mazhab Syafi'i, bahkan di sini disebutnya adalah ijma, artinya kesepakatan mayoritas ulama ya ini yang didapatkan oleh Umi ya ketika mengikuti kajian ini bahwa boleh ya berhadas membawa Al-Quran, kemudian bahkan membacanya pun tidak haram walaupun kehilangan dari fadhil amalnya ya, keutamaannya, karena keutamaannya adalah memiliki wudu seperti itu. Nah ini yang menyatakan ijma ini sebetulnya banyak, ada Ibnu Abdil Bar, ada juga Al-Qadiyat, kemudian Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Ini menurut kajian ini ya bahwa diperkenankan untuk membacanya. Sekali lagi beda-beda pendapat itu adalah sesuatu hal yang biasa, terutama di dalam masalah-masalah furu'iyah ya. Nah kemudian yang berikutnya bahwa anak kecil yang mumayyiz ya, yang mumayyiz itu berarti dia sudah tamyiz ya, sudah bisa membedakan mana baik dan mana buruk, dia memahami ya baik dan buruk. Nah itu boleh kata dalam kitab ini ya menyentuh mushaf Al-Quran untuk belajar, kemudian menghafalnya walaupun tidak dalam keadaan suci. Nah ini ya, hal ini pun menjadi pendapat jumhur ulama ya dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hambali. Nah itu ya ibu-ibu pendapat terkait dengan bagaimana keharaman orang-orang yang berhadas ya, yang berhadas. Jadi sekali lagi ini adalah pendapatnya untuk kemudian kita jadikan rujukan dan kita memiliki pemahaman ya, setidaknya memiliki ilmu. Oh ini gitu yang melandasinya. Ketika kita bertemu dengan teman kita yang berbeda pendapat, maka hargailah ya. Apalagi kalau teman kita juga atau yang lain juga jelas-jelas ya ada sandarannya, maka kita tidak boleh merasa bahwa diri kita itu benar sendiri ya, seperti itu. Berikutnya ibu-ibu kita bahas yang diharamkan bagi orang yang berjunub ya. Wa yahrumu ala junubi sitatu asya. Orang yang berjunub itu diharamkan atas 6 hal. As-salatu wa tawafu wa masul mushab wa hamluhu wa lubthu fil masjid wa qiraatul Quran. Nah ini kita sekarang menginjak kepada yang diharamkan bagi orang yang berjunub. Orang yang berjunub itu diharamkan atas 6 hal. Yang pertama adalah sholat, kedua tawaf, ketiga memegang mushaf, dan kemudian keempat membawanya, kelima berdiam diri di masjid, dan yang keenam adalah membaca Al-Quran. Nah mari kita kupas ya penjelasannya dari kitab Safinah ini. Yang pertama, bahwa yang dimaksud junub adalah siapa saja yang memasukkan hasyafah. Masih ingat ibu-ibu pembahasan sebelumnya apa itu hasyafah? Yaitu adalah ujung atau puncak dari jakar ke dalam farji wanita ya. Berarti di sini dia itu sudah dalam kondisi junub apabila zakar sudah bertemu dengan vagina ya, dengan farji. Nah atau dimasukkan ke dalam atau keluar mani yang menjadikan wajib mandi. Nah, seperti itu. Nah yang kedua, bahwa arti dari janabah sendiri secara bahasa berarti bu'adun, artinya jauh. Nah itu ya. Nah ada 6 hal yang dilarang bagi orang yang junub. 4 hal sudah disebutkan pada yang berhadas ya, artinya definisi tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh memegang mushaf dan membawanya itu sudah dijelaskan tadi ya, tidak usah dijelaskan atau diterangkan lebih lanjut lagi. Nah baru yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan 2 hal, yaitu berdiam diri di dalam masjid dan membaca Al-Quran, karena ini adalah istilah tambahan ya yang diharamkan bagi orang yang berjunub. Nah penjelasannya adalah bahwasanya orang yang junub itu dilarang diam
ya, diam di dalam masjid. Nah, ini berlaku bagi semuanya. Ya. Jadi istilahnya tuh ini berlaku bagi setiap muslim yang memang dia dalam kondisi kondisi junub. Nah, kemudian ada juga keterangan bahwa tidak berlaku bagi yang diberikan uzur. Siapa yang diberikan uzur di sini artinya dia memiliki kepentingan, contohnya ingin menutup pintu nih, pintu masjid terbuka atau jendelanya terbuka atau ada satu kepentingan ya. Nah, itu diperkenankan. Nah, tetapi sekali lagi hanya sebatas kepentingan yang memang dia akan lakukan seperti tadi ya. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pada keterangan tambahan ya. Yang pertama terkait dengan bagaimana statusnya orang yang berjunub, kaitannya dengan berdiam di masjid. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat wa antum sukara, sedang kalian berada dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taquluna, hingga kalian itu memahami apa yang kalian ucapkan. Wala junuban illa 'abiris sabili hatta taghtasilu, dan janganlah kalian berdiam diri di masjid ya bagi orang-orang yang junub, ila 'abiris sabil, kecuali hanya berlalu saja, hatta taghtasilu, hingga kalian bersuci. Bersuci di sini tentu adalah mandi. Nah, disinilah kemudian berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 43, jumhur ulama, artinya kebanyakan dari para ulama, melarang orang yang berjunub itu berdiam lama di masjid. Sebelumnya sudah dijelaskan ya, kecuali kalau ada maksud tertentu yang itu tidak dimaksudkan untuk berdiam lama di masjid ya. Itu tambahan keterangan dari kondisi orang yang berjunub. Kemudian terkait dengan masalah membaca Al-Quran, para ulama juga jumhur ya bahwasanya mengatakan orang yang junub itu tidak boleh atau haram membaca Al-Quran. Dalilnya tentu di sini dalil pendukung ya adalah hadis dari Ali bin Abu Thalib, di mana Rasulullah SAW bersabda ya, bahwa Rasulullah tidak melarang ya dari membaca Al-Quran sedikit pun kecuali dalam keadaan junub ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam karena la yahjubuhu an qiraati ya, la yahjubuhu an qiraatil Quran syai'un, sedikit pun maksudnya membaca Al-Quran ya sedikit pun tidak melarang ya dari membaca Al-Quran sedikit pun, illa ayyakuna, kecuali keadaannya itu junuban, dalam keadaan junub. Ini dicerangkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban ya, yang kemudian Abu Ya'la dalam musnadnya juga demikian mengungkapkannya ya. Nah, ada juga kemudian hadis dari Ali radhiyallahu anhu ya, berkata Rasulullah SAW membacakan kepada kami Al-Quran selama beliau tidak junub. Artinya ketika Rasulullah junub maka Rasulullah tidak membacakan Al-Quran. Ibu-ibu rahimakumullah, kita masuk pada pasal apa yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya. Diharamkan bagi wanita yang sedang haid itu 10 perkara. As-salatu wa tawafu wa masul mushaf. Kemudian yang berikutnya adalah wa hamluhu wa lubsu fil masjid wa qiraatul Qur'an wal mururu fil masjid in khafat talwisahu. Kemudian wal istimta'u baina surati wa rukbati. Wanita haid itu diharamkan 10 hal ya. Yang pertama adalah sholat, kemudian tawaf, kemudian menyentuh mushaf dan membawanya, berdiam diri di masjid
Dan yang berikutnya adalah membaca Al-Quran. Yang ketujuh adalah puasa. Kemudian tolak. Berikutnya adalah melewati masjid ya dengan menyengaja. Dan yang ke-10 adalah istimta atau berjumbu ya di daerah antara pusar dan lutut. Nah, keterangan yang ingin dijelaskan ya, sebetulnya kalau dari poin-poin yang ke-10 tadi ada beberapa poin yang sebetulnya sudah sering dijelaskan, jadi tidak dijelaskan kembali ya. Terkait misalnya dengan larangan melakukan sholat itu sudah jelas, kemudian tawaf juga ya sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada syarah atau keterangan terkait dengan apa yang tadi diungkapkan ya, wa yahrumu bil haid asyara bahwa asyara bahwa ada 10 ya, 10 hal. Yang pertama yang ingin dijelaskan tambahannya adalah bahwa talak itu artinya memutuskan akad nikah dengan lafaz talak dan semacamnya. Nah, ini diharamkan ketika seorang wanita sedang haid, maka suami itu tidak boleh ditolak. Nah, kemudian yang berikutnya yang kedua bahwa wanita haid di sini dilarang melewati masjid, ya, yaitu masuk ke masjid dengan sengaja tentu ya. Yang didefinisikan masuk ke masjid itu adalah dia masuk dari pintu dan keluar dari pintu. Jadi ini definisi masuk ya. Karena nanti ada definisi kalau orang Sunda itu bilangnya nongol gitu seperti itu ya. Nah, itu bukan termasuk masuk ke masjid ya. Berikutnya yang ingin ditambahkan larangannya adalah bahwa wanita yang sedang haid itu dilarang untuk dilakukan istimta ya, yaitu dicumbui di antara pusar dan lutut. Nah, ini jelas ya karena dia sedang haid, kecuali dengan memakai penghalang. Nah, yang berikutnya yang keempat ya yang ingin ditambahkan bahwa wanita yang sedang haid juga dilarang untuk puasa. Kalau puasa sudah jelas ya, kemudian juga melewati masjid ya, itu juga sudah jelas, tadi sudah dijelaskan. Nah, yang berikutnya yang kelima itu masalah talak ya, sedangkan talak dan istimta dilarang bagi suami pada wanita haid. Jadi kalau talak itu kan yang melakukannya laki-laki ya. Nah, walaupun tadi dikatakan dalam 10 hal tadi bahwa salah satunya itu bahwa wanita haid itu yang dilarang itu adalah talak. Maksudnya talak itu berarti menerima ya kalau di dalam posisi wanita. Nah, sedangkan pada posisi suami berarti suami itu dilarang menjatuhkan talak pada wanita yang sedang haid. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita lihat apa sih makna dari semua ini? Seorang suami tidak boleh mentalak. Masya Allah, ilmu Allah sangat luas, kemaslahatan untuk kita juga demikian sangat dalam ya. Karena Allah menghendaki ketika seorang suami menceraikan istrinya, mentalak istrinya, itu harus ada kepastian nanti ya. Bagaimana posisi si perempuan atau si wanita tadi kaitannya dengan misalnya benih yang istilah itu yang dimungkinkan ada ya, sehingga kenapa kemudian harus tidak sedang talak, harus tidak sedang haid, artinya memastikan bahwa wanita tersebut nanti mudah untuk menghitung kesucian atau kekosongan dari benih katakanlah mantan suami itu. Nah, kalau sedang haid, nah itu kenapa kemudian tidak boleh nanti, karena ada keraguan ya, ada keraguan dalam penghitungan misalnya seandainya wanita tersebut dalam keadaan hamil misalnya begitu ya. Nah, sehingga di sini Masya Allah luar biasa ya, orang yang sedang haid itu dilarang untuk ditalak. Yang berikutnya yang ingin dijelaskan tadi adalah istimta ya. Istimta itu adalah bersenang-senang dengan istri ya di daerah pusar dan lutut ya, itu seperti itu tanpa adanya pembatas. Itu harus diperhatikan ya ibu-ibu rahimakumullah, ketika sedang haid ada kalanya suami istri tidak bisa menahan, nah maka harus memahami ini bahwa dilarang ya melakukannya ketika sedang haid. Di samping kalau misalnya kita lihat dari sisi
kajian kesehatan, ternyata kita tahu kan bahwa darah haid itu adalah darah yang kotor, maka sangat berbahaya apabila kemudian itu memaksa untuk berhubungan ya pada saat wanita sedang haid, karena bagaimanapun juga darah haid adalah darah yang kotor. Walaupun demikian, bukan karena timbangan kesehatan dan lain-lainnya ya. Insya Allah seorang muslim ketika melaksanakan aturan syariat, maka semata-mata itu adalah penuh kesadaran karena ini adalah perintah Allah, karena ini dilarang oleh Allah, karena ini misalnya disunahkan oleh Allah. Itu adalah yang mendasari kita beramal. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, hal-hal tadi ya yang 10 yang sudah disebutkan itu memang dilarang bagi wanita yang sedang haid sampai ia mandi, atau bisa juga dengan tayamum ketika kesulitan air. Jadi dilarang ya, kecuali sampai ia itu mandi. Nah, itu seperti itu. Kalau untuk puasa dan talak, maka dibolehkan wanita tersebut bila darah wanita yang sedang haid itu sudah berhenti. Kalau belum berhenti berarti dia masih dalam keadaan hadas ya. Ibu-ibu rahimakumullah, terkait dengan haid ini ada dalil dari Al-Quran yang ini memang dijadikan rujukan utama bagaimana kemudian membahas haid, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul, katakanlah, huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Darah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita itu di waktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta yathurna, hingga mereka bersuci, hingga mereka suci. Fa idza tataharna, apabila mereka telah suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, maka datangi mereka dari sisi atau dari tempat manapun yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa darah haid itu adalah darah yang kotor. Setiap wanita secara alami dia akan mengalami perontokan dinding-dinding rahim ya, sebulan sekali seperti itu. Itu yang kemudian dinamakan haid. Nah, pada saat haid tadi sudah dijelaskan apa saja yang harus dihindari ya. Nah, di sini ada keterangan bahwa jangan mendekati mereka sebelum mereka suci. Nah, seperti itu ya. Jadi harus suci dulu. Kemudian ada juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa di antara istri-istri Nabi SAW ada yang mengalami haid. Nah, Rasulullah SAW ingin berjumpa dengannya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini wajar ya, karena yang namanya manusia seperti itu. Nah, akan tetapi ingat ya dengan larangan Allah seperti itu. Lantas beliau memerintahkannya untuk memakai penghalang ya. Jadi kalau hanya cumbu seperti itu ya dengan memakai penghalang, nah itu tidak mengapa. Nah itu ya. Beliau tetap mencumbui istrinya di atas sarung, katanya begitu. Nah, Aisyah berkata, adakah di antara kalian yang bisa menahan hasratnya untuk berjima sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahannya? Ini hadis riwayat Bukhari. Artinya hati-hati juga ya, walaupun diperkenankan untuk berjumbu dengan memakai sarung dan memakai penghalang. Nah, akan tetapi harus diperhatikan
kita tidak sama dengan Nabi, di mana Nabi bisa menahan syahwat untuk berjima secara langsung. Nah seperti itu ya. Nah makanya kalau kita khawatir cemas untuk seperti itu, jangan sampai kemudian kita melakukannya ya. Jangan sampai melakukannya, bersabar dulu sampai haidnya itu suci, seperti itu. Jadi sekali lagi memang hukum asalnya diperkenankan ya. Bahkan Rasulullah SAW pun mencontohkannya. Nah, akan tetapi harus diingat bahwa Nabi itu adalah orang yang paling pandai menjaga syahwat. Ibu-ibu, demikian yang bisa Umi sampaikan. Semoga kajian hari ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus menimba ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.